Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Alifadiana dengan nomor induk mahasiswa 21041000145. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas SPH yang pertama. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana penjelasan dari setiap organ reproduksi pada wanita maupun pria? Lalu yang kedua, bagaimana proses menstruasi pada wanita itu terjadi? Kemudian untuk pertanyaan ketiga sekaligus yang terakhir, bagaimana sih proses fertilisasi itu terjadi? Nah, tidak usah lama-lama, langsung saja kita simak videonya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu penjelasan dari setiap organ reproduksi pada pria dan wanita. Untuk yang pertama adalah reproduksi pria. Bagian yang pertama ada penis. Nah, di penis ini ada 3 bagian utama, ada akar atau basis, batang penis, dan kepala penis. Yang kedua ada skrotum, merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis atau buah zakar. Nah, peran dari skrotum ini adalah mengatur suhu testis. Kemudian ada testis sendiri, organ reproduksi pria yang berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun, terletak di dalam skrotum. Pada umumnya setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Lanjut ada epididymis, merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, epididymis juga merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi dengan mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Nah, setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Berikutnya untuk bagian internal ya. Yang pertama ada vas deferens, fungsinya untuk mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Dari epididymis, sperma disalurkan melalui vas deferens untuk kemudian menuju saluran kemih alias uretra. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Yang kedua ada vesicula seminalis, merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berkurang dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Kemudian ada saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berejakulasi. Lalu ada saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Lalu ada kelenjar prostat, terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Prostat berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang terakhir ada kelenjar bulbouretal. Kelenjar bulbouretral atau disebut juga kelenjar Cowper, fungsinya untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih. Selain itu, bagian dari sistem reproduksi pria ini juga membantu menetralisir tingkat keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Lanjut ke organ reproduksi wanita. Nah, untuk bagian luar sendiri ada mons veneris, tersusun dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat, merupakan bagian yang paling dominan yang menutupi tulang kemaluan. Bagian ini ditumbuhi dengan rambut kemaluan saat wanita sudah beranjak dewasa, atau memiliki nama lain gunung Venus. Berikutnya adalah labia mayora, disebut juga dengan bibir kemaluan besar. Pada dasarnya bentuk labia ini seperti bibir dan berada di bawah mons veneris dengan memanjang hingga ke perineum, yaitu area kulit di antara lubang vagina dengan anus. Labia mayora ini terdiri dari jaringan lemak dan kelenjar ringan. Rambut kemaluan yang menutupi bagian labia mayora adalah rambut yang tumbuh di mons veneris. Berikutnya adalah labia minora, bibir kemaluan kecil yang posisinya di dalam labia mayora yang tidak ditumbuhi dengan rambut kemaluan. Labia minora tersusun dari jaringan lemak yang memiliki banyak pembuluh darah, baik di bagian labia minora maupun mayora. Keduanya terdapat area sensitif yang bisa menerima rangsangan seksual. Lalu ada klitoris, bentuknya seperti gumpalan kecil dan berada di bagian atas labia minora. Klitoris menjadi bagian yang paling sensitif pada rangsangan saat berhubungan seksual. Lalu ada vestibulum, merupakan organ pembatas di antara dua sisi labia minora, berada pada bagian bawah dan di bagian atasnya ialah klitoris. Di bagian ini juga terdapat kelenjar Bartholin atau vestibular yang akan memproduksi cairan yang menjadi pelumas saat berhubungan seksual.
Lalu berikutnya ada himen atau selaput darah, yang merupakan sebuah selaput membran tipis yang menutupi vagina. Darah menstruasi juga biasanya keluar dari himen sebab umumnya himen memiliki satu lubang yang ukurannya sedikit lebih besar. Himen sering dihubungkan dengan keperawanan pada wanita. Lalu untuk bagian dalam ada vagina. Organ ini berada di antara bawah rahim dan tubuh bagian luar. Vagina ialah lorong atau jalan keluar untuk melahirkan dan juga sebagai tempat masuknya penis selama berhubungan seksual. Lalu ada serviks atau leher rahim, merupakan lorong sempit. Dinding serviks bersifat fleksibel, maka bisa meregang dan membuka jalan saat persalinan. Lalu ada rahim atau uterus, merupakan organ berbentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagi janin. Lalu ada ovarium atau indung telur, merupakan kelenjar kecil yang memiliki bentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama, yaitu estrogen dan progesteron yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Lalu ada saluran telur atau tuba falopi, merupakan saluran sempit yang menempel pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim dan tempat berlangsungnya pembuahan telur oleh sperma. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana proses menstruasi. Nah, sebelum menuju proses, apa sih menstruasi itu? Menstruasi merupakan sebuah siklus bulanan yang dialami oleh wanita. Kondisi ini terjadi karena sel telur yang dibuahi harusnya dapat menempel pada dinding rahim yang telah menebal. Namun karena tidak ada pembuahan yang terjadi di dinding rahim yang telah menebal, akhirnya meluruh dan menimbulkan darah menstruasi keluar. Nah, pada proses menstruasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada praovulasi, yang kedua ada ovulasi, lalu yang ketiga ada pasca ovulasi atau fase luteal. Dan terakhir ada menstruasi. Nah, untuk fase yang pertama atau praovulasi ini terjadi pada hari ke-5 sampai 13. Di sini terjadi kenaikan FSH atau follicle stimulating hormone, sehingga terjadi pertumbuhan folikel di dalam ovarium mulai dari folikel primer yang kecil itu terus menjadi folikel sekunder hingga menjadi folikel de Graaff atau folikel yang sudah matang. Di akhir tahap ini terjadi kenaikan hormon estrogen. Kemudian ovulasi, dia terjadi pada hari ke-14. Di sini terjadi pelepasan oosit sekunder dari dalam folikel de Graaff yang sudah matang. Nah, saat estrogennya naik dan menyebabkan FSH terhambat dan menyebabkan LH menjadi naik. LH memecah folikel de Graaff dan mengeluarkan oosit sekunder dari dalam. Oosit sekunder bergerak menuju ke oviduct, sedangkan bekas folikelnya tetap tinggal di dalam ovarium. Oh iya, kenapa ya kok bisa pecah? Karena di situ peran dari LH, lalu ada estrogen, mereka itu hormon ya, tiba-tiba melonjak naik yang menyebabkan si folikel tadi mengeluarkan oosit sekunder yang siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Berikutnya menuju fase pasca ovulasi atau pasca luteal. Nah, di sini terjadi pada hari ke-15 sampai 28. Bekas folikel tadi berubah menjadi corpus luteum yang putih itu. Adanya leha yang tinggi menyebabkan corpus luteum berubah menjadi corpus luteum yang sebelahnya itu. Corpus luteum merangsang sekresi progesteron yang menyebabkan dinding rahim endometrium mengalami penebalan. Nah, fungsi dari hormon progesteron dan estrogen ini adalah menebalkan endometrium dinding rahim agar siap untuk menjadi tempat si calon zigot tadi tumbuh menjadi bayi. Lalu untuk fase yang terakhir adalah menstruasi. Dia berlangsung selama 4-6 hari yang di depan ya, yang di gambar depan itu. Apabila nggak terjadi fertilisasi, maka si corpus luteum akan mengalami degenerasi menjadi corpus albicans. Corpus albicans tidak dapat merangsang sekresi estrogen dan progesteron sehingga menyebabkan peluruan endometrium. Nah, coba dilihat si endometrium yang di awal tuh kan ada butiran-butiran kecil. Nah, itu merupakan gambar luruhnya dinding rahim dan terjadi menstruasi yang biasa dialami oleh wanita pada umumnya. Untuk pertanyaan terakhir adalah bagaimana sih proses fertilisasi itu terjadi? Fertilisasi sendiri adalah proses berfungsinya pronukleus jantan pada sperma dengan pronukleus betina pada ovum hingga terbentuk menjadi zigot. Proses fertilisasi ini terjadi pada tuba falopi atau saluran telur. Peleburan antara sel telur dan sel sperma membentuk zigot yang akan terus berkembang menjadi janin.
Nah, prosesnya yang pertama, di ovarium itu ada folikel-folikel yang mengandung oosit sekunder. Jika sudah matang menjadi folikel digraf, dia akan melepas oosit sekunder menuju tuba falopi atau saluran telur. Nah, di sini jika dia bertemu dengan sperma, dia terjadi pembuahan dengan sel sperma. Lalu jika sudah terjadi pembuahan, pada hari pertama dia menjadi sel tunggal atau zigot. Pada hari kedua dia terbagi menjadi 2 sel. Lalu di hari ketiga menjadi 4 sel, dan hari keempat menjadi 16 sel. Biasanya bentuknya ini seperti butiran gumpalan anggur-anggur kecil. Lalu pada hari kelima yaitu blastokista awal. Lalu ke hari 6 sampai 7 blastokista pada tahap akhir, dia sudah sampai puncak tahap akhir. Kemudian pada hari ke-8 sampai 9 embrio memulai implantasi. Dia mulai menempel pada dinding rahim atau endometrium. Lalu akan menjadi fase kehamilan pada seorang ibu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kata yang kurang jelas. Ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.